صل على سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9. Halaman 60. Falamma sami'a halaman 60. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa ahlu Antokia, penduduk desa Antokia, hada ing iki dawuh Rabbuna ya'lam ila akhirih. Banjur ngucap qalu mongko ngucap sapa ahlu Antokia, inna sak temene ingsun, sak temene kita, tatoyarna iku tatoyarna nemu belai sapa kita bikum sebab sira kabeh. Wadalika mengkono tatoyarna tatoyuru anal matoro iku sak temene udan iku haku bisa dan keker apa udan anggung saking ahlu Antokia. Waka surat lan mundhakake bainahum ing dalem antarane ahlu Antokia apa amrodun biro-biro penyakit mukhtalifatun kang beda-beda. Waqalu mongko banjur ngucap sapa ahlu Antokia, ma asobat ora ngeneki ing kita hadihi apa hadikil baliyah iki cobaan illa bisyukmi kudumikun angin sebab Allah ne tekone sira kabeh di anna krono sak temene kita maro aina iku maro aina ora ningali sapa kita hadil asya ing iki lapira-pira perkara kang ana obra maci iku sadurunge tekane sira kabeh ila baldatina maring negara kita sumaqala li rasulina illam tatahu lana ridwanakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Orang zaman kata sakula muliakan keterangan kalau ini tasih bisa penduduk ahlu Antokia. Saat sampune Nabiullah Isa alaihissalam ngutus utusan dalam misi dakwah ke penduduk yang namanya Antokia. Niku mereka mendustakan
mereka membantah dan menolak ajakan para rasul sampai diutus utusan ketiga wa ayyadnahum, kemudian wa adasna bihim, kemudian kami kuatkan mereka disalisin dengan utusan yang ketiga. Tapi tetap saja penduduk yang namanya Ahlu Antiokhia ini menolak kebenaran, sehingga kemudian mereka mendapatkan bencana karena penolakan mereka terhadap kebenaran. Terus misi para rasul niku ke tabligh. Terus sifat rasul kan wonten sekawan watona manasiti tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan daun-daun Gusti Allah, wahyu-wahyu Gusti Allah. Dan mereka ini memberikan atau menyampaikan sebatas memberikan peringatan. Karena hakikat yang namanya hidayah, yang namanya taufik, niku minallahi ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sunni ya Muhammad, sungguh engkau ya Muhammad la tahdi, ora iso ngekei hidayah ilaman ahbabta, kepada orang yang sekalipun engkau menyayangi dan mencintainya. Dalam hal ini menikah Abu Thalib itu tidak bisa Kanjeng Nabi maringi hidayah. Hidayah dimaksudkan adalah hidayah taufik, sehingga sakit sumrambah dan manahipun keimanan sedaya yaitu atas kehendak Gusti Allah. Nah, hal itu yang ngoten boten purun, bahkan menolak, bahkan mengancam, sampai mereka melempar kesalahan yang mereka lakukan itu kepada para rasul. Akhirnya akibat dari penolakan mereka yang tidak mengikuti ajakannya para rasul, bahkan membantah, menolak, mengancam dan seterusnya, akhirnya manten-manten Ahlu Antiokhia niki kenging bala, kenging tubuh, kenging bencana, kenging musibah. Nah, tatkala mereka mendapatkan musibah, bermacam-macam musibah, di antaranya pacak klik lami mboten Jawa, di antaranya niku wau kasurat bainakum amrod, menyebar wabah, penyakit-penyakit yang sebelumnya belum pernah ada, Allah turunkan dan Allah timpahkan kepada mereka. Lah berbagai macam musibah niku menjadikan mereka niku menuduh sinten, menuduh gara-gara utusan Nabi Isa ini sehingga mereka mendapatkan musibah, sehingga mereka sampai mengatakan qalu inna tatayyarna bikum, kami tertimpa sial, kami tertimpa bencana yang seperti ini pasti gara-gara kalian. Tidak pernah ada paceklik, tidak pernah ada wabah, tidak pernah ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Tapi setelah kalian itu datang ke tempat kami, maka kami ini mendapatkan musibah. La illam tantahi, lek sampai niku gak gelem menghentikan dakwah, lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim, maka niscaya kami akan membunuh kalian semua, akan merojam kalian semua, lanaktulannaka bil hijarah, dengan melempari kalian dengan batu sampai kalian itu mati, minna adzabun alim, dan kami akan memberikan siksa atas kalian. Ini ngatos sinten Ahlu Antiokhia. Biasa ngoten, yang ingkang mboten seneng niku mesti nyari-nyari nyari-nyari masalah, nyari-nyari kesalahan itu seakan-akan tidak pernah dia lakukan, dan mencari napa niku biang keladina ya, dan mencari sosok yang kemudian dijadikan napa niku kambing hitam. Niku ternyata konten ketrumian ngoten. Seakan-akan mereka itu selalu benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Monggo mereka wonten keterangannya.
Tiang kafir Quraisy niku selama Kanjeng Nabi wonten ten Mekah niku mboten nate kenging musibah. Mboten nate. Sampai mereka niku mengatakan apa? Wa qalu in kana hada wal haq. Ya Rabbana Allahumma in kana hada wal haq. Seandainya Quran ini adalah benar-benar min indika, dari sisimu, benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujani kami dengan batu dari langit, awi'tina bi adzabin alim, atau siksa kami dengan siksa yang pedih. Jadi kenapa? Menolak begitu luar biasa kerasnya penolakan itu sampai mater-mater. Seandainya benar niki Quran diki panjenengan ya Allah, maka hujani kami dengan batu, atau azab kami dengan azab yang sangat pedih. Monggo jawabane temeriku, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Monggo temeriku wonten kali apabila dua perbuatan ini orang hanya kan belum muliakan, kita istiqomah akan ngelampaui, insya Allah kita niki badai dihindarkan dari musibah, badai dihindarkan dari bala. Yang niki kan namanya yang bodoh. Ketika mendapatkan bala, niku mboten malah introspeksi, mboten introspeksi. Iki apa yang ini mesti karena akibat dari perbuatan kita. Tapi yang mereka lakukan, mereka mendapatkan bencana musibah, menyalahkan orang lain, mencari-cari kambing hitam, mencari-cari penyebab, bahkan melemparkan kesalahan kepada orang yang kemudian mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kata sesuatu niku wau yang kafir Quraisy, yang mana kemudian mereka malah nantang, wis nolak malah nantang. Lek bener-bener Quran iki turun dari sisi panjenengan ya Allah, dan mesti kita mengatakan kula niki iman kan ngaten mesti ya. Tapi yang terjadi adalah mereka malah meminta kepada Allah agar menghujani mereka dengan batu atau menghukum mereka dengan hukuman yang sangat. Bagi mereka tidak mungkin hujan dari hujan batu dari langit dalam pemikiran mereka. Tapi dijawab kali ayat niku, wonten kali perbuatan monggo kita saged istiqomahaken, yang mana dua perbuatan ini bisa menyelamatkan kita dari bala, bisa menyelamatkan kita dari musibah, bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah menghukum mereka, mengazab mereka, wa anta fihim, dan engkau ada di antara mereka. Wa nomor kali wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama mereka itu beristighfar. Maka kata wa anta fihi ketika zaman Kanjeng Nabi menyampaikan wa anta fihi besoknya Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi sudah kabundut, apakah kemudian wa anta fihi itu bagaimana kita memahami wa anta fihi? Maka dahulu Kanjeng Nabi bahwasanya hidupnya Kanjeng Nabi itulah khairul lakum, wa mamati lan sedaya Kanjeng Nabi itu juga khairul lakum, itu juga baik bagi kalian. Tapi hakikatnya Nabi mboten pernah sedaya. Wujudnya ketika kita membaca doa tahiyatan, kita membaca doa tahiyat, ini kalau kita bacakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kita urus salam dengan assalamu alaika, maka hakikatnya Nabi boten nate pecah, dan Nabi ada di antara kita.
Tidak. Monggo mateng-mateng keterangan nih ngoten. Hidupnya Nabi adalah baik bagi umatnya dan wafatnya Nabi adalah baik bagi umatnya. Ya Rasulullah, kami paham ketika dengan hidup panjenengan, karena karena kami bisa mendapatkan hadis dari panjenengan dan panjenengan menyampaikan kepada kami hadis dan wahyu. Bagaimana dengan wafat? Maka yang dimaksudkan wafatnya Nabi baik bagi umatnya adalah ketika amal itu dihadapkan kepada Nabi, ditampakkan kepada Nabi. Fa in kana khairan fahamidullah. Apabila amal kita, terus amal kita ini ditinggali kalian Nabi. Dalilnya apa? Dalilipun kul fasayallahu amalakum wa rasul. Katakan bahwasanya Allah akan melihat amal kalian. Sehingga amal kita ini kita sejatuh kita ini menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya kebalikannya, amal apabila amal keburukan maka menjadikan sedih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak menginginkan Nabi kita itu sedih, tidak menginginkan Nabi kita itu susah. Caranya bagaimana? Caranya tiada lain adalah kita menghias-hiasi diri kita, keluarga kita, kalian amal dia perbuatan yang baik, amal soleh ingkang sae. Monggo ketika amal itu dihadapkan kepada Nabi dan amal itu buruk, ingkang asyarran, monggo fa astaghfirullah lahu, maka aku beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni kalian. Jika amal itu baik, fahamidullah, aku bersyukur kepada Allah. Terus Nabi merasa bunga, merasa senang. Tapi yang ditampakkan amal itu syar, amal itu buruk, maka Nabi fastaghfirullah lakum, maka aku beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni kalian. Berarti hidup utai wafatnya Nabi adalah baik bagi kita semuanya, sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita rasakan wa anta bihim adalah rahmatnya kanjeng. Sehingga para hadirin ingkang kula mulyakaken, syafaat niku dalam beberapa keterangan hadisnya sangat panjang. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syafaat niku boten kimawon mangkin ingkang badhe kita raosaken ten akhirat, yang namanya syafatul ummah. Tapi syafaat kanjeng Nabi ngantos semakin terus kita rasakan rahmatan lil alamin. Pemahamannya disini sebab anggenipun kita niki ndonga kepada Gusti Allah, kok ya diijabahi kalian Gusti Allah, dimudahkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten bantuan kanjeng Nabi. Napa? Selawat. Sehingga donga niku lek mboten diawali dan diakhiri kali selawat niku tertolak. Kasih kanjeng Nabi, seandainya kalian minta kepada Allah, maka pujilah Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Pertama kita puji dengan pujian yang banyak. Subhanallah nuti sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Tinggal segala pujian pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pujian tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Matan wasari alaika, dan bersalawatlah kalian kepadaku. Sak sampun muji Gusti Allah, salawat dengan Nabi. Sebab dunia mboten diawali dengan diakhiri dengan salawat, niku tertolak, tidak sampai kepada Allah. Maka dihajatkan karena adanya bacaan salawat. Dan bacaan salawat itulah syafaat dari Tuhan. Tapi bacaan salawat itu adalah doa. Dengan doa itulah kemudian kita mendapatkan syafaat Rasul. Kenapa? Doanya dibantu oleh kanjeng Nabi sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berbagai macam salawat. Contoh saja,
Nama salawat sepuluh panjang yang monggo satu paling poin nama Sunnah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang monggo sepanjang yang kata salawat nariyah wa salawat dan kamilah salaman taman ala sayyidina Muhammad dan kalau belum dan panjang ya ini pun yang monggo tipil kulub yang wonten al-fatah yang wonten haji yang wonten kawatan sangat wonten dan salawat salawat kawilah. Inilah yang kemudian menyebabkan doa ini kabul ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikisahkan sama dengan kan Nabi kata ikan mulut ya ini kita musola udah kita macamkan adalah maulidur rasul utawi mauludur rasul yang pasti ketika kita memperingati dan memperingati ulang tahun dengan Nabi ya perlu kita benahi. Wonten ulang tahun, satu ulang tahun itu mengingat. Wonten Maulidul Rasul itu wonten memperingati ulang tahun. Dan terus Maulidul Rasul kalau menggunakan kalimat zikro, niku memperingati. Maulid kalau ulang tahun niku Id. Id niku ulang tahun dari kalimat ada ya'udu Idan audan Id. Idul Fitri kembali sehingga berulang-ulang kali ini pun dapat kalimat Aid. Tapi kalau menggunakan kalimat Maulid itu adalah waktu di mana kanjeng Nabi dilahirkan. Maulidul Rasul. Tapi kalau Maulidul Rasul yang diperingati adalah Nabi. Sehingga yang dibahas itu tentang kepribadian akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita keleti hukum ini apa maulid, hukumnya nenten, ya kan? Hukum dasarnya nenten. Cuma karena memang di dalamnya itu memang disampaikan beberapa pesan-pesan agama, dibacakan sholawat, disampaikan akhlak-akhlak mulia kanjeng Nabi, berarti hukum ini biasa kan? Sesuatu yang baik yang mustahab, sesuatu yang baik. Terus untuk ulang tahun ini kan Nabi, tapi memperingati waktu di mana kanjeng Nabi itu lahir, sehingga berbagai macam kejadian-kejadian, dia termasuk memperingati kanjeng Nabi dengan mempelajari akhlak mulia, sehingga Nabi ini maulud yang dilahirkan. Begitu. Maka bangsa malin itu wa anta fihi, dan engkau ada di dalam di antara mereka. Wa anta fihi, maksudnya dijelaskan. Dalam misal kanjeng Nabi sampun kapundhut wa anta fihi, maka kita hadirkan Nabi, kan ya. Maka kita hadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Seperti hanya ketika kita sholat, maka untuk menghadirkan hati ketika sholat, ya kita hadirkan Allah di dalam hati kita ketika sholat. Sehingga pun niatin itu pun di setel ketika saat derenge sholat itu kan ada. Sehingga wonten sing namanya azan. Maka kita kemudian membayangkan bagaimana Allah memanggil kita, kan ya? Memang melalui lisan muadzin. Tapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah. Ketika yang memanggil itu adalah orang tua atau atasan kita, kepala madrasah, kepala tentara itu, komandan, pabrik itu, direktur, maka kita akan selalu menyegerakan diri dan menjadikan prioritas utama. Dan misalnya ini balik ke siapa? Nah itu perlu kita renungkan gitu. Sehingga kumpul sampai Sayyidina Ali ini boleh pun kepireng azab, ini pun sampai wajan pucat. Sebab ketika berdiri dengan takbir Allahu Akbar, beliau kemudian menggambarkan bagaimana nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal ibadah. Bersama-sama. Hingga pas Allahu Akbar pun boten wani matu memikir apa sebab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kados-kados napa makin dimintai pertanggung sama-sama.
Sehingga kalau misalnya hati kita kemudian kita kondisikan seperti itu, kita yakin sholat kita akan mendapatkan kenyamanan. Sholat tidak lagi menjadi beban, tapi sholat menjadi sebuah kebutuhan. Sholat jadi sebuah kebutuhan, baru kita akan sangat merasakan nikmatnya sholat. Sebab amal ibadah semua paling diremeni Gusti Allah ingin menikah sholat. Nomor kali amal ibadah yang diremeni Gusti Allah maun Quran. Maka kata beriku dengan berbagai keutamaan surat-surat pun ngantos dipilih-pilih ya. Jadi wawas dua ya namanya 296 ayat 114 surat 30 juz itu di wawas kemauan pun ngantos milih-milih surat. Misalnya kok milih-milih katut setelah mawon atine. Dan apa mau singatan? Nggih, kok mana isi koma mau waqiah. Jawabane nopo? Saya lantar segini. Pas pun mau oleh belum dino petang dino 5 dino tambah seru. Bisa nak loro betulnya rewel nggih ya. Oleh musibah itu muatan. Wah, akhirnya matur putus asa. Terakhir matur nopo? Yes, kak dunung yai. Cari ini wakil angin ini nabi kok tambah serut. Akhirnya foto saya kalau foto soal apa? Amal ibadahnya namun didorong nafsunya didorong masalah duniawi ya. Bisa jadi itu karena memang dicoba oleh Gusti Allah. Terus apa enggak sih? Bisa jadi kan terlihat. Artosipun pun dipilih-pilih. Seandainya itu adalah memang kita baca maka cukup galile nopo. In kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Oh niku mawon. Napa? Segalanya adalah ridho dan mahabbahnya Allah. Dunia yang saya sini niki yang penting toh akan kita tinggalkan, ya kan? Usia niku kita akan ada akhirnya. Jabatan itu pun akan paripurna, ya kan? Dunia pun akan kita tinggalkan, bahkan tubuh kita pun akan kita tinggalkan. Terus nuprinopo kehidupan ini kita mencari apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Artinya apa? Seandainya kalian itu menginginkan ridha Allah, mahabbahnya Allah, syaratnya tunggal. Napa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah. Sehingga Sayyidina Umar ningali tiang motor rebutan menggono Hajar Aswad. Sayyidina Umar saya kenapa? Ya Hajar Aswad lek aku gak ningali Kanjeng Nabi ku nyium awak lan asumak abadan. Sekali-kali aku gak sudi ngomong awakmu. Coba napa? Ya kok tek batu niku mboten memberikan kemanfaat, mboten memberikan mudarat dalam kodimbu. Sebab Kanjeng Nabi ngempuk. Artinya bahwasanya nalar kita, akal kita turunkan sebab nopo Kanjeng Nabi segalanya. Menjadi nalar itu, wah itu harus diperiksa ini Hajar Aswad itu kedawan itu kan. Maka Kanjeng Nabi ngomong sudah kita itu seperti halnya ketika pindah nopo kiblat sahabat mau tanggal-tanggal terus diderek fattabi'u ikutilah. Kanjeng Nabi mau sehat itu tidak ada dan bagi ada. Terus kok ini ada Kanjeng Nabi kita upayakan motivasi yang namanya duniawiyah, motivasi yang namanya harta, benda, kedudukan, kemasyhuran dan sebagainya itu sedapat mungkin kita singkirkan darinya, kita hindari itu. Sebab dosa duniawiyah ini angsal, ukhrawiyah ini nah misalnya kok moto-moto diparing kali Gusti Allah, misalnya ya mau siasi, mau waqiah, sholat duha sampai 12 rakaat mengkali salam ya, moto-moto sembahyang wiridan sebuah hanya untuk mendapatkan duniawiyahnya. Moto-moto diparingi kali Gusti Allah. Nah, maka tak akhirnya betul asal disini. Walaysa lahu nasibun fil akhirah. Buat nasab bagian dan akhirat disini.
tak kecuali. Nah, ini sing kerja kita berada. Wa anta fihim, dan engkau ada di antara mereka. Wa anta fihim niku atasipun kita mempelajari malih akhlak-akhlak kanjeng Nabi, macam-macam kita tiru dalam kehidupan kita. Ya, kali ini boleh sadar itu diistiqomahkan pun sampai dia. Napa kasrotul sujud kali kasrotul qiraah. Sebab dengan banyaknya sujud kita kepada Allah, maka itu sebagai tanda bahwasanya kita hidup umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kasih ingat kan ceritanya Rabi'ah ini kalau Rabi'ah bin Aslam al-Aslami ini ya. Namanya Rabi'ah al-Aslami itu kan kita melihat di kalangan Nabi Sal. Apa yang jatuh lapor Rabi'ah itu termasuk ikan nyiapakan wudhu di kalangan Nabi, ikan nyiapakan nopo ikan di kesaankan Nabi pembantu dan sebagainya. Ada-ada Rabi'ah dibarengi kesempatan Sal sama jalur. Dan ini Rabi'ah apa? As'alu anturafiku kakujan. Pulau ini namun mulia Rasulullah sampai tujuh berdampingan dengan Rasulullah. Al-Ghairu Zali kalian itu tentang buatlah kamu dan Rasulullah namun sudah mawan menyebut pulau tuan-tuan. Dengan surga ini pulau ini kita lihat urip kali jenengan dengan itu berdampingan. Macam-macam kan kita macam-macam. Tingkah nada lika. Kalau memang seperti itu, fa'a inni ala nafsika bikasrotis. Maka tolonglah untuk mewujudkan keinginan wahai Rabi'ah, maka bikasrotis sujud dengan banyak sujud. Tersebut memperbanyak sholat. Sehingga kasrotus sholat ini saged kita niki saged angsal syafaat kanjeng Nabi. Kan wonten kanjeng Nabi. Wonten gangsal perkara sing saged kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Sebenarnya segala amalian itu saged sababiyah. Iya, secara umum. Secara umum amalian opo ki mawon sing tujuane taqarrub ila Allah taala niku saged mengundang syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma teman-teman wonten beberapa keterangan dalam hadis. Pertama napa? Isbabul nyempurnaaken wudhu. Ya Rasulullah, bagaimana panjenengan saged mirsani umat panjenengan? Padahal kanjeng Nabi maringi sebuah perumpamaan. Nah misalnya orang itu makin misalnya kuda sempurnanya hitam, tapi sebagian warnanya putih. Dari sirani dan putih, dan kedua kaki, keempat kakinya warnanya putih. Apakah engkau bisa melihat perbedaan? Ini sahabat Rasulullah. Nah itu umat pun nanti akan memancarkan sinar. Sebab apa? Isbabul itu karena bekas dari airnya. Jadi namanya teman-teman tadi ditekan-tekannya tinggi ya. Saya nomor tamanya polong. Ya kan sudah ingat tinggi ya. Mata-mata tekan-tekannya dan sampai ke pori-pori. Saya nomor tangan ini mata-mata mengeluarkan sinar, wajahnya mengeluarkan sinar, kakinya mengeluarkan sinar. Dari sinar itu gak kasih Nabi bersani. Oiki umatku, oiki umatku paling sabar. Pertama nomor isbahul wudu, nomor kali kasrotus sujud dengan memperbanyak sujud. Nomor 3 hadis ba'dal azan, dengarkan azan dan baca doa saksangkune ada pengaruh hadis tidak bahwa sholatul qa'imah sampai inna kalatum mi'at. Nah dengan bacalah selawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa qad halal alaihi sab'ati, maka itu berhak mendapatkan syafaat. Artinya ini kesempatan yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Nopo, ketika azan kita hentikan amal kita, nyimak azan, jawab azan, dungo ba'da azan, ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mata-mata urun dungo monggo dengan berbagai macam doa, laqad halat alaihi syafaati, monggo wong iku angka syafaat. Iya. Tapi yang terjadi nopo?
Pas adzan niku niki ya, mari maghrib sisa. Sebabnya saya ngeten ya, di TV, tapi ngeten dikir, dikir, sedang apa? Sedang cari. Kan ulama itu ini kekuatan ya. Ba'dal maghrib isya itu kita khusus, wes dianggap malam Jumat terus lah. Ya kan? Malam Jumat kan mau tahlil, mau yasin, mau istighosah, mau sholawat, waktu-waktu sholat hajat, sholat toba, sholat hajat, ya sampai isya. Demi tahlil, semua malam adalah malam Jumat. Masya Allah. Mau sayyidul istighfar, mau Quran, punten maghrib asar tidak boleh menyentuh balik elektronik. Terus gak delok TV, gak cekel HP. Dari ketika HP, itu setan ini nempel. Kadang menggak HP itu kalau papet dia, lagi pun kalau lempun, sepun kan dia. Cuma menghentikan jari kita nih kalau kecongnya tadi ya, internet lo warah tadi ya. Tapi kan ada ya, internet larang itu ninggalin meter jam itu saya ketahui jam itu gitu. Kamu kok tahu dia kembali ke masa lampau gitu. Kayak internet paketan kan ada itu 50.000 tiga juta ninggalin YouTube atau perusahaan itu telas 50.000. Kamu kata sih kecil gitu, makanya pikir gak ada waktu ya kira-kira ninggalin kecil. Oh saat ini buatnya deh loss ya. 1 bulan wifi 150 saya tidak mau 5 HP 6 HP mungkin lebih mau ya kemudian ini jangan sampai kemudian menjadikan kita itu malah jauh dari Allah kan ya paling buatan apa maghrib kalian bisa normale lek lalu jam 10 ya biasanya perusahaan sampai jam 9, sampai jam 12, sampai jam 1 akhirnya mau nikah kawanan dan itu kan bunuh diri itu di atas jam 1 itu ilmu kesehatan yang itu bunuh dan jalan ngotong terus megang OE ya OE hatinya dan bukan OE nyawanya tapi OE hatinya mati apa? Mati hatinya. Akhirnya sholatnya merasakan khusyuk, kehidupannya sebab merasa gelisah, sebab nopo tidak bisa mengatur. Oke, ada suaan tafihim kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini lanjutan itu motor-motor menyalah-nyalakan Rasul itu disalah-salahkan, bahkan diancam lanar juman naku mulai yamatan naku minna adabun alim. Para Rasul sampai itu gak menang, tidak berhenti untuk berdakwah. Sawati waktu sampai mati. Lanar juman naku oleh yamatan naku minna adabun alim, dan kami akan menghukum kalian dan akan menyiksa kalian sampai mati. Maka dijawab kalian para Rasul, irukum ma'akum ka'in tukir kebal antum kaum musrifu dulu musrifu. Apa yang menimpa kalian itu akibat dari perbuatan kalian. Apa yang menimpa perbuatan kita, mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Kok kita mengalami itu akibat dari perbuatan kita. Allah kan maha adil. Gak ada perbuatan orang lain kemudian kita takut, kecuali kalau misalnya kita membiarkan keburukan terjadi bencana, jadi kita pelongsoran misalnya, ya sebab kita dan memberikan peringatan, walaupun mungkin kita melakukan keburukan. Mahajirnya nopo, mahajirnya itu seseorang itu akan menanggung akibat perbuatannya sendiri. Betul-betul menanggung akibat perbuatan orang lain. Hal antum kamu musrifun, sebab kalian itu musrif. Musrif itu nopo berlebih-lebih, melewati batas. Oh ternyata israf itu benar-benar sampai melakukan kebaikan pun kalau israf benar-benar ya, sampai melakukan kelebihan, melakukan sampai batas kemampuan kita.
sehingga awak ini kudu seperti tapi kok di kan waktu ini ceritanya ya sampai tentang ini itu saking sahabat itu saking sahabatnya itu kepingin sholat sampai lemes itu dicancang awak ini supaya buatan luhur tapi supaya tidak jatuh saking kepinginnya sholat sehingga dikatakan bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada hak, di dalam tubuh kita itu ada hak. Nabi nopo aku pun beribadah tapi aku pun menikah ya, aku pun berpuasa tapi aku pun nopo berbuka, aku pun beribadah tapi aku pun istirahat. Dan dalam tubuh kita itu ada hak. Lek melewati batas sekalipun perbuatan baik itu gimana saya poso terus dia terduga-duga betul banget kalian dengan namanya poso wisok saking semangatnya sahabat kepingin dia atau dan dilambaikan dengan Nabi harusnya apa poso wisok itu apa poso marudahan pun jados apa itu buka ini sahuri pun buat amale sampai nanti di 20 jam atau 21 jam misalnya ma'am ini aku masuk terawih misalnya ya. Kan itu 2 jam setelah maghrib pun buatan dharma ini aku puasanya Nabi sahabat derek buatan paling kalian Nabi berlebih-lebihan Isra dan kalian tidak bakalan mampu saudara berlebih-lebihan buatan paling sehingga hak atau apa namanya kewajiban memberikan nafkah ke keluarganya sampai terganggu ya mau tetap. Nah ini termasuk isrofal antum kaum muslim melewati batas melewati batas. Wajah amin aqsal Madinah dirojul akhirnya terjadi satu kondisi yang sangat genting meh mawon ahlu Antioquia ini nyalip utawi merojam Rasul pun dicakal dia akhirnya wonten setunggal tiang nah wonten sing iman meskipun ahlu Antioquia itu kabupaten sing boten iman nolak namun setunggal mawon wonten sinten Habib an-Najjar yang putri ini disembuhkan biiznillah kalian para rasul ini lumpuh dicekaunya dan langsung sembuh langsung sakit melampah sementara sudah sakitnya itu sampai 40 tahun tapi disentuh langsung sembuh iman Habib an-Najjar lah semerap kedadosan itu bahwasanya Rasul itu mau dibunuh akan dibunuh diancam dengan berbagai macam ancaman-ancaman akhirnya matu-matu jahat teko min aqsal Madinah dari tempat yang jauh sinten Habib an-Najjar rojulun yang dimaksudkan adalah Habib an-Najjar yas'an itu melampau cepat sehingga wonten namanya sa'a yas'a ada sa'i ini kan dengan tinggalnya kan cepat-cepat melampaukan sofa marwah inna sofa wal marwah kami syairillah majal baina widawan mutemal kan sampai marwah tahalul mandor nah ini kisah yas'an itu boten berjalan napa niku lembek dan boten berjalan lambat tapi berjalan cepat sebab mengetahui Rasul ini pun dicepeng ajenge disakiti kalian ada wajah min aqsal Madinah rajul menggunakan bentuk nakiro karena di beberapa ayat itu dirahasiakan identitas. Dan apa? Sebab yang kita ambil itu sebenarnya bukan kemauan cerita detailnya, tapi nilai value, nilai daripada hikmah daripada kisah itu. Maka Rasulullah memberi sakit kemauan semua orang, tiap orang bisa menggantikan posisi Habib an-Najjar sehingga kalimat ini berbeda menakiro buatan makrifat Rasul seorang laki-laki maka macam-macam penafsirannya Habib an-Najjar kadas aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala ulusika
yang melewati satu desa, yang desa itu telah mati. Sinten, mboten disebutkan secara rinci, secara jelas. Hanya ayat aukal lagi atau seperti orang yang marroh, berarti siapapun bisa. Tapi yang namanya tafsir kan maringi keterangan. Oh ternyata yang maksudnya aukal lagi marroh itu adalah Nabi Uzair. Oh yang ja'a min aqsal Madinah rajulun yang seorang laki-laki itu kebanyakan membahas mengatakan Habib Najjar yang beliau satu-satunya orang dari ahlu Antioquia yang iman kepada para rasul itu, sebab melihat berbagai macam mukjizat langsung iman kepada para rasul, kemudian menyembunyikan keimanannya. Jadi Habib Najjar itu bukan menampakkan, tapi menyembunyikan keimanan karena masalah agama atau keimanan itu pribadi. Terus dan Eropa itu bukan barang tanggal agama apa itu bukan barang, karena itu pribadi. Anakmu biro itu bukan barang, karena apa pribadi. Tapi kan tidak bisa betul ya. Lek betul reuni niku betul ditanggapi napa? Nyambut damel nopo. Niku betul apa niku privasi. Tapi pun kadung cara budaya Indonesia. Ya bocah sehat. Privasi sedoyo. Sama saiki ndok ndi lho privasi kan gitu. Anak sampean piro lho privasi. Kerja apa privasi. Nah ini itu sebenarnya kalau di sana mboten bareng ditangletaken karena itu privasi termasuk agama. Coba tadi tekan boten gawe akrab iki ya. Kamu ngoten iki ya. Bojomu piro? Ada privasi boten bareng ditangletaken. Cuma Indonesia kan pun kadung ngoten kebiasaan. Akhirnya maten-maten temriki wonten keterangan. Habib Najjar niku kana qasaron yang nyalip dibandingkan dengan penduduk yang lain. Qasaron, tiang ini ku alit. Waqala Wahab bin Nabi, rajulan ya'malul harir, yaitu seorang yang mempunyai profesi menjual harir, kain sutra. Wa kana manziluhu inda aqsababi min abwabil Madinah. Rumahnya jauh dari penduduk Antioquia, terus batas desa lah namanya. Misalnya batas Budi ngoten kan, biasanya kan batas desa niku daerah kosong baru perumahan atau pemukiman. Biasanya ngoten. Lah Habib Najjar niku wonten teng tapal batas niki sehingga jauh. Sebab tebing niki ada kowe rego. Iki kulo para kate ditangkep melewai, biasane ku melewai. Dugi Aqsal Madinah niku melewai. Urun apa menyelamatkan para rasul itu. Wa kana rajulan da sadaqatin yajma'u kasbahu ila aqsa wa yusimuhu bisbaini wa yut'imu lisani yalihi wa yatasaddaqu bi nisbil akhir ala fuqara. Seorang yang kemudian bekerja setelah dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya di sore hari, Habib Najjar itu bagi asalnya pinten, uang asalnya misalnya 50.000 dibagi kali selangkung 1.000 sama keluargane, selangkung 1.000 disedekahkan dan para fakir setiap hari kan tidak wonten malih dibagi kali, wonten malih dibagi kali, asal malih dibagi kali. Ada sebagian untuk keluarga dan sebagian di saudara. Agak ditiru ya. Saya tidak tanggal itu. Tanggal sekawan ya. Kan saya asal kalau begini ya. Nah ini gue pintar dia. Di mana? Allah yang ibu ada. Loh seandainya itu tidak bisa setengah 2-3%. Kalau setengah itu kan 50%, batasnya itu 2,5%. Bahasanya asal sejuta selangkungnya mini pun ditawar malahnya. Dan ditambah monggo, pulau boten 2,5%, 5%. Dia kan jalan kan terkait. Nek nunggu itu sampai apa? Sampai nisab, ya gak bakalan sampai nisab ya. Mungkin sampai nisab niku kita tangan 2 juta. Dia itu selama satu tahun
Ya pun ningali niku, wis pokoknya di keberkahan itu karena ada sebagian yang ada kita keluarkan niku. Niku yang menjadikan lintune menjadi barokah niku. Ya kan? Misalnya kok 50%-nya, ya, 5%-nya itu langsung tinggali kan katanya. Jadi misalnya 10%-nya itu 900, kita ingin per 1 juta. Loh kok ternyata UMR 4 juta nanti dia selaku kawan enggak lah minimal. Tapi lagi contoh akan kalian hadut nanya paham UMR sekawan di 2 juta, orang juta kayak pakai miskin, orang juta kali uang kan itu kamu tuh itu kami teman sekolah kamu dan belum bisa kemana-mana HP ini error satu saya kayak mira-mira ini bensin ini ya. Nah itu terserah kita. Kalau sudah itu privasi ya terserah kita. Cuma agama itu memberikan minimal 2,5%. Lama balago anak mahu osodu kotla rasul ja'a sa'iyah. Dan ketika ingat bahwasanya mereka akan membunuh para Rasulullah untuk datang dengan cepat. Kola ya kaumi teman-teman ya kaumi mau terkira. Dan selama sebelum kejadian itu Habib Najjar selalu menyamarkan, merahasiakan keimanannya. Tapi setelah nyata-nyata kaum itu berbuat buruk terhadap para rasul, itu langsung kan tiap ini kini makruf kita kenal di antara ini seberapa itu Habib Najjar termasuk penduduk atau dia cuma dia itu lebih. Niku saja ngapa? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah apa yang disampaikan para rasul ini. Itu benar. Saya ke anak saya mengikuti ceritakan kekuatannya. Lumpuh selama sekian tahun, biiznillah sembuh. Yang dari ngoten. Dan tiga para rasul, apakah mereka itu meminta kepada kalian ibadah? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka karena mereka itu selalu mengatakan kejujuran. Ikutilah mereka. Mengapa? Karena mereka itu tidak meminta balasan apa. Kalau ada motivasi yang lain, maka mereka meminta. Tapi apa mereka meminta? Bahkan memberi mereka. Mereka itu memberi kalian, tidak meminta apapun, tidak meminta upah, tidak meminta yang sifatnya bedawi. Wahum muhtadun, dan mereka itu yang kemudian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan diberikan kepada kalian. Tapi riwayat yang ada karena hadis Bukhari yang Rasulullah balagha khabar Rasul ada dalam riwayat Imam Qatadah, Habib Najjar itu berada di gua menyembunyikan keimanannya, tapi setelah para penduduk itu bagi menjahit para Rasul menampakkan keimanan. Wa qala al-ayat wa qala Qatadah lamman taha Habib ila Rasul qala lahum atas aluna ala hadhihi risalah ajran qalu la walakin naqulu ittabi'u fa qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apakah mereka itu meminta kalian tumbang? Tidak. Apakah mereka itu meminta kalian uang atau tidak? Maka itu sebagai tanda kebenaran. Artinya ketulusan niat inilah yang menjadi ukurannya. Napa layan alukum ajro. Boten menjadikan kerja itu sebagai tujuan. Karena mereka tidak meminta upah atau imbalan. Dalam masanya qawmu dzalika qalu lahu anta kunta mukhalifan dinina. Bagaimana kemudian sikap dari ahli Al-Qadiyah? Tamangamu. Lho sampai berarti melok iki. Berarti sampai itu sudah meyakini yakin Rasul. Berarti kamu itu sudah menyimpang dari ajaran leluhur kita. Mau tak mau ya? Diamuk ya.
Jadi mulai diamu wa mutabi'an lidini hadhihi rusul, dan kamu telah mengikuti agamanya yang dibawa oleh para rasul ini. Manten-manten kawin manten matur wa ma liyala, ayat itu percakapan antara Habib Najjar kalian atau wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana saya tidak ibadah kepada zat yang mana zat itu telah menciptakanku, dan zat itu yang kemudian aku akan kembali kepadanya. Wa ilaihi turja'un. Moga berhati yang kula muliakan tamriku wonten rahasia yang sama tadi. Huruf yang kalian ini sama dereng. Nah, niku kan awal surat Yasin kan diawali kalian si. Nah, ini konten keterangan ngeten. Niki namine ilmu tondo. Sebab ayat itu kan ada. Nah, ketika surat itu diawali dengan huruf potongan, maka yang dilihat adalah rahasia dari huruf itu. Kenapa ia dan sin? Apa rahasianya? Dan dilihat ayat yang terakhir, wa ilaihi turja'un, yang ini tadi disampaikan juga oleh Habib Najjar, wa ilaihi turja'un, berarti di surat Yasin itu wonten kali ayat yang menyebutkan wa ilaihi turja'un. Pertama, huruf ya. Huruf ya itu huruf terakhir dari huruf hijaiyah. Berarti mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, qaf, dal, dal, lam, alif, hamzah, ya. Sehingga huruf ya itu huruf terakhir dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada tidak? Ada sempat ngitung ya. Tidak cuma 28. Kalau lam alif disebatakan di 29. Cuma lam alif wonten disebatakan polene lam niku pun wonten, alif pun wonten, ngaten kan ya. Maka lam alif niku boten dihitung malih sebab sakringan pun wonten lam kalian alif. Sehingga hitungannya 28 huruf hijaiyah, dan huruf hijaiyah diakhiri kalian huruf ya. Sin itu pun termasuk huruf terakhir. Huruf terakhir apa? Huruf terakhir dari Al-Quran. Minal jinnati wan-nas. Berarti sin itu huruf terakhir dari Al-Quran. Kalau sin huruf terakhir, huruf apa yang pertama? Huruf yang pertama adalah ba. Pada kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran huruf pertama adalah ba, yang diakhiri dengan huruf sin. Oke. Dan terus dua huruf itu adalah huruf yang terakhir, baik ya maupun sin. Kedudukan ini terakhir. Dan sekarang saat ini ditinggali. Ayat terakhir dari surat Yasin itu apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kita sebagai bani bangsa kepada Allah. Berarti ini akhir juga. Akhir apa? Akhir kehidupan. Berarti akhir kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Gelem gak gelem, kepeksa tak buat kepeksa, niku mesti sedoyo yang siapapun orangnya, muslim non muslim, semuanya akan kembali ke mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita itu sudah kembali ketika nama, ketika tidur, ketika tidur. Sehingga mantun film ini dimana nabo? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kita itu sudah pernah mati, karena kita gak sadar apa yang terjadi.
Ruh kita itu dicepeng kalian Gusti Allah. Dimadapakan berarti masih kita dalam keadaan hidup. Lho kok mboten dibangsulaken kalian Gusti Allah kita. Sampai di situ batas ajalnya kan. Mongko temeriku wonten kalimat subhanalladzi. Artinya ketika kita terakhir kehidupan ini, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Maha suci Allah, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, yang digenggam tangannya atau di kekuasaannya segala sesuatu itu berada di kuasanya dan kepadanya kita akan kembali. Monggo sak derenge film niku kita kata-kata maos tasbih. Dalam beberapa keterangan kan Nabi niku maos surat musabbihat yang diawali dengan subhana subhana, yusabbihu sabbaha, yang paling pendek ya sabbihu isma rabbikal a'la. Niku diwaos sak derenge film dengan membaca surat-surat yang diawali dengan tasbih, termasuk subhanallah ping 31, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 34 yang diriwayatkan Nabi dan disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Terus bacaan wirid kita tiga-tiga itu tidak mau terkimawan banyak sholat, tapi juga dibaca sebelum itu. Sebab kita wa ilaihi turja'un. Subhanallah, kan gitu. Maka kita baca tasbih, sakit gitu. Surat paling wonten ge maos ping 33. Dan surat yang paling pendek yang diawali dengan sabda hadis, yaitu sabda isma rabbikal a'la. Yang paling panjang yaitu subhanalladzi asra dengan surat al-kahfi ya. Kalau sudah al-isra, misalnya yang pendek kita ta'alillah surat al-jumu'ah, surat al-jumu'ah itu juga kan yang dengan sabda. Oke, niki namine korelasi atau hubungan antara awal surat kalian akhir surat, yang diawali dengan Yasin dan diakhiri dengan ayat wa ilaihi turja'un. Kalau kita niki mawon kita akan sampaikan mungkin kita untuk pertanyaan yang kita ini amin. Jadi hadis tentang syafaat itu likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Jadi kalau kata hadisnya panjang. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Bayana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Niki rawahu Muslim. Ayat ini ku wonten matur ngeten, kul fadillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Niku termasuk ayat yang berkaitan kalian ini ku falyafrahu, untuk selalu senang. Jadi kita tidak boleh pesimis. Yang muslim niku boten para pesimis, boten para putus asa. Sebab boten syafaat kanjeng Nabi. Ya. Falyafrahu, maka hendaklah dia itu selalu senang. Lalu ayat ini, nama hadis ini kita kan makan. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi niku
mempunyai dakwah atau doa yang diijabahi oleh Allah, yang dikabulkan dari Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi itu tergesa-gesa, terburu-buru untuk memakai doa yang mustajab itu. Dia termasuk Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan matur-matur ya Allahumma la tadar alal ardi minal kafirina dajjaro. Doa-doa matur niku di akhirnya dikumpulkan ke sak dunia ke tenggelam gitu. Kecuali mereka yang berada di kapal. Jangan engkau sisakan satupun orang kafir yang hidup di dunia. Wah, akhirnya dicobai kalian Gusti Allah tenggelam kedua ya kecuali dan kapal niku. Wa ini ikhtabatu, maka aku simpan dakwati doa syafaatan sebagai penolong di umati bagi umatku yaumal kiamati pada hari kiamat. Fahyana ilatun, maka umatku akan mendapatkan semuanya. Nailah akan mendapatkan syafaat. Insya Allah. Tetap semuanya itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak itu sih Allah. Syaratnya apa? Man mata, bagi mereka yang meninggal min ummati dari umatku la yusyrik billah, tidak menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu. Syarat umat kanjeng Nabi mendapatkan syarat kanjeng Nabi niku mboten menyekutukan Allah wa muslim. Lah bagaimana kata syafaat itu? Wonten ingkang min ghairi hisab, tanpa dihisab, langsung mboten. Niku nggih syafaat. Ya. Wonten maten-maten dalam melewati jembatan Sirat niku secepat kilat niku nggih asal syafaat. Terus di saat-saat genting niku kanjeng Nabi banyak syafaat. Ketika matahari sangat-sangat terasa panas, tiang niku tenggelam dengan keringatnya. Ketika kita niki badhe menerima kitab sebagai catatan amal, badhe ngon sirat, lha niku tiga keadaan. Termasuk wekdal mlebet surga diparingi syafaat saged meminum telaga haul. Niku nggih antar syafaat kanjeng Nabi. Sehingga sekawan niki namine syafaatul ummah. Di antara malih yang mboten-mboten mlebet neraka mboten dengan panas yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Nggih jelas ngeten lagi. Antara tiang iman mlebet neraka misalnya nggih. Kalian yang munafik kan nggih jelas beda. Kadar panasnya pun jelas. Dan itu maha adilnya Allah. Sehingga meja ketika hari kiamat yang tampak adalah maha jabarutianya Allah, maha memaksa, maha mutakabbir, maha membalas dendam, maha menundukkan al-qahar, al-jabbar, ya kan? Al-mutakabbir, al-muntaqim, membalas dendam. Itu akan tampak. Ya, waktu kita kesannya yang tampak adalah sifat jamaliyahnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, ya kan, Al-Ghafur. Tapi Beijing pun pada penampungan sudah selesai. Periode utai masa kehidupan dunia sudah selesai, maka periodenya di sana adalah mendapatkan balasan, sehingga dinamakan Yaumul Jazaa. Kita dapat balasan. Balasan ini apa? Karena berbuat jahat, ya berbuat. Tapi dengan syafaatnya kanjeng Nabi, ya tadi ditolong kalian kanjeng Nabi dipindah dilebetaken. Terus niku sedoyo ala masyaallah sesuai dengan keadilan itu. Masih oleh ningali hadis niki nailatun insyaallah man mata min ummati syaratnya apa? La yusyrik billahi syai'an. Mendingan setiap hari kita mengatakan katanya salam kan yang kalimat dulu kafir qalbi ada ini ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya isin pada mau saya ku ihdinas siratal mustaqim diwajib seliput ya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim artinya hidayah yang mustaqim, hidayah yang terus menerus tidak terputus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin sampai modal yakin utawi
kita ngaten wonten malih kabeh niki kemawon kinten wonten manfaatipun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah kama yamma wa'atina sultani Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa alimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa qawlan wa binan wa amalan. Sallallahu ya rabbil alamin dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman Allahumma rizqna fahman nabi wa hifdzal mursalin fa inna man bada min qadabi. Allahumma al-Qur'an Allahumma al-Qur'an Allahumma al-Qur'an aladina bi dunya hasanah wa qina adzabannar adkhilna jannata wa la nurni a'zina wa qadina Muhammadin al-bashirun nadhirun wa nirmala walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya lakum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu ala Ahmad dan Mustafa Sayyid